Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Ada satu tema yang belakangan semarak lagi didiskusikan di kalangan para pemikir, para ilmuwan, para ulama, seiring dengan dirilisnya sebuah film ya, yang bertemakan tentang khilafah ya, tepatnya jejak khilafah di Nusantara. Tentu saja film ini sebagaimana diduga di awal ya, memunculkan semacam perdebatan ya, kalau tidak biasa disebut dengan diskusi, baik yang setuju maupun tidak setuju. Dan setuju dan tidak setujunya itu bukan hanya pada produksi ataupun tayangan filmnya, tapi pada konten dari film itu sendiri. Ya, dimulai dari apakah betul ada jejak khilafah di Nusantara ya, berdasarkan klaim tersebut bahwa ada jejak khilafah di Nusantara, sampai pada pembahasan ya, bagaimanakah konsep khilafah itu sendiri ya, apakah dia dianggap sebagai musuh negara ya, pemikiran tentang membangkitkan kembali ide khilafah ini apakah sama dengan membangkitkan kembali ide tentang komunisme sehingga dianggap sebagai satu yang terlarang. Nah, ini mewarnai diskusi kita pada hari-hari ini. Dan ini jamaah, teman-teman sekalian, tidak bisa dipisahkan dengan sumber perbedaan itu sendiri. Artinya mengapa terjadi perbedaan pendapat ya, itu diawali dari makna ya, ketidaksepakatan tentang makna khalifah itu sendiri. Bahkan ada yang sangat ekstrem mengatakan bagaimana mungkin kita bisa membangkitkan tentang ide khilafah, karena di Al-Quran sendiri nggak ada khilafah itu, kalimat atau kata khilafah itu nggak ada ya. Ya, ini ada benarnya karena secara tekstual memang tidak ada. Di Al-Quran cuma ada khalifah, tidak ada khilafah ya. Jadi khalifah ada tapi khilafah tidak ada. Nah, ini perdebatannya. Nah, kita coba rumuskan ya akar dari perbedaan pendapat ini, dan mau tidak mau ya, kita tidak akan pernah kompak, kita tidak akan pernah satu kata ya dalam sebuah masalah kalau kita tidak sepakat dulu tentang makna dari sebuah kata yang kita berdebat. Karena itu dalam pembahasan ilmiah ya, baik disertasi, doktoral, atau bahkan sebuah makalah sekalipun, itu ada bab yang disebut dengan landasan teori atau pembatasan masalah. Nah, jadi supaya dia fokus, nah kita mulai dari kata khalifah atau khilafah ini sendiri, itu maksudnya apa ya? Kalau kita mengatakan bahwa tidak ada khilafah di Al-Quran ya, kalau berdasarkan teks benar, tapi bukankah kata khalifah ya, itu juga kita temukan banyak dalam Al-Quran ya. Baik, kita mulai. Kata khalifah ya, atau kha, lam, dan fa, ini memang punya banyak makna ya, baik secara bahasa maupun secara istilahan ya. Kalimat al-khalf ya, itu bisa berarti khalfah, khalf, kita sering belajar bahasa Arab dulu ya, artinya di belakang gitu ya. Kemudian ada kalimat khalaf ya, ini ada di kita ada ulama salaf dan ada ulama khalaf. Artinya ulama salaf, ulama yang dulu, ulama-ulama klasik ya, dan ada ulama yang khalaf, yang datang belakangan. Artinya khalaf itu artinya yang datang belakangan ya, sebagai pengganti yang sebelumnya. Kemudian ada lagi istilah, bahkan Abu Bakar As-Siddiq sendiri ya, dipanggil oleh para sahabat dengan kalimat ya, Khalifatul Rasulillah ya, artinya yang datang setelah Rasulullah. Nah, ini makna pertama. Makna yang kedua, kalau kita lihat beberapa kalimat khalifah, itu bisa berarti juga apa? Yang datang setelah ya, yang sebelumnya, artinya tetap saja artinya ya, belakang ya. Ini makna khalifah secara bahasa ya. Nah, kemudian kita lihat dalam Al-Quran ya, kata-kata khalifah ini banyak sekali ditemukan. Jazakumullah, misalnya yang terkenal dalam surat Al-Baqarah yang kita hafal semua ayatnya. Surat Al-Baqarah, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah."
Para ulama menegaskan khalifah di sini artinya adalah manusia, Adam. Ya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah, maknanya Adam. Mengapa? Ya, makna Adam atau artinya manusia, karena karakter manusia itu kan alladzi yakhlufu ba'du ba'dan, yang saling menggantikan. Jadi lagi-lagi makna khalifah itu artinya pengganti yang datang belakangan. Satu generasi diganti dengan generasi yang lain dan seterusnya. Ya. Ya Dawudu dalam surat Shad ayat 26, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Jadi bukan hanya Adam yang menyandang gelar khalifah, tapi bahkan Daud juga. Ya Daud, kata Allah, wahai Daud, inna ja'alnaka, kami jadikan engkau khalifatan fil ardi, menjadi seorang khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa. Ya. Maka berhukumlah di antara manusia bil haqq, dengan benar, wa la tattabi'il hawa, dan jangan ikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah. Ya, maka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ayat yang lain yang semakna dengan ini walaupun dengan kata yang berbeda, ya, dalam surat Al-An'am, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dalam surat Yunus juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya dalam surat Yunus ayat 14, summa ja'alnakum khalaifa fil ardi. Ini dalam bentuk jamak, khalifah, khalaif. Ya. Dalam ayat yang lain, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Ya. Dalam sekira banyak ayat yang lainnya, dalam teks yang berbeda, ya, disebutkan juga surat Al-A'raf ayat 69, dikatakan wadhkur idz ja'alakum khulafa'a. Kalimat khulafa, ya. Dan kita ingat sebuah buku, ya, Imam As-Suyuti juga menulis sebuah kitab yang judulnya Tarikhul Khulafa, ya, sejarah para khalifah, sehingga bisa dikonklusikan bahwa makna khalifah, ya, ini luas kalau ditilik dari sisi bahasa. Namun, ya, kalau kita rangkum, ya, bisa jadi makna khalifah itu punya dua definisi. Pertama, artinya khalifah itu artinya pengganti Allah di muka bumi ini. Bukan berarti Allah itu lemah, tapi Allah mengutus, ya, manusia di muka bumi ini sebagai penggantinya, ya. Khulafaul ardi, ya, di muka bumi ini, ya. Dan makna yang kedua, ya, khalifah itu berarti pengganti dari suatu generasi yang lainnya. Nah, ini secara umum, ya. Namun kalau kita tarik dalam kajian-kajian politik, maka kita akan menemukan sebuah pertanyaan besar. Apakah konsep khilafah atau khalifah itu hanya ada pada masa Khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, bahkan plus bisa dimasukkan Hasan yang disebut oleh Rasul salatuna sana 30 tahun. Nah, apakah khilafah itu, ya, hanya pada fase ini saja, atau, ya, sampai pada runtuhnya Turki Utsmani tahun 1924. Nah, ini kajian menarik untuk kita telah. Nah, tema ini akan kita bahas pada seri khusus, insya Allah. Tetap bersama kami di channel Happy Andi Bastoni channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.